Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggreni Sulistia, mahasiswi PGSD semester 2, kelas 2C dengan NIM 202180106 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel karya tulis ilmiah yang berjudul Penerapan Strategi Penanggulangan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder pada anak-anak dan remaja. Abstrak. Strategi coping merupakan strategi mengatasi emosi negatif yang menyertai itu, atau emotion focus coping, menangani atau menasihati konselor dalam menghadapi klien yang mengalami PTSD, terutama oleh anak-anak atau remaja yang membutuhkan intervensi untuk menerapkan strategi coping pada pasien dengan PTSD, dan konselor berkolaborasi dengan orang tua sebagai orang terdekat. Layanan konseling krisis menggunakan strategi coping merupakan salah satu upaya untuk membantu korban trauma atau klien yang mengalami krisis kondisi menggunakan pendekatan konseling. Tujuan konseling krisis atau konseling traumatis sangat membantu memulihkan kondisi psikologis klien, mendapatkan pemahaman tentang peristiwa, dan menerima perasaan trauma, bebas dari gangguan pasca trauma. Pemikiran realistis bahwa trauma adalah bagian dari perjalanan kehidupan, biasanya kembali atau ketahanan. Oleh karena itu, konselor perlu memiliki pemahaman menyeluruh tentang kondisi krisis klien dalam mengatasi gejala traumatis yang muncul, sehingga konselor dapat memberikan strategi yang tepat dalam menangani penderita PTSD. Pendahuluan. Masa anak-anak adalah masa yang paling penting dalam menyelesaikan tahap perkembangan yang harus mereka lalui. Banyak reaksi yang ditampilkan oleh anak-anak dan remaja yang telah terkena peristiwa traumatis yang mirip atau identik dengan perilaku yang profesional kesehatan mental melihat setiap hari dalam praktek mereka. Kecemasan bahkan gangguan stres yang terjadi pada anak akan menghambat perkembangan mereka. Anak dan remaja sangat rentan untuk mengembangkan morbiditas psikologi setelah peristiwa traumatik. Gangguan kecemasan yang dapat terjadi setelah mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa traumatik yang disebut dengan PTSD. Anak yang mengalami gangguan stres pasca traumatik atau PTSD ini unik di antara gangguan yang sejenisnya pada masa kanak-kanak dan remaja. Peristiwa yang menimbulkan trauma di antaranya adalah termasuk fisik atau pelecehan seksual atau penganiayaan, cedera, kekerasan di jalan raya, trauma perang, luka bakar yang parah, dan bencana alam. Sejumlah studi telah meneliti gejala yang jelas ketika anak-anak dihadapkan pada trauma besar seperti kekerasan dalam rumah atau komunitas, paparan bencana alam, perang, bencana buatan manusia, penyakit medis yang serius, kecelakaan, dan kekerasan seksual. Bahkan anak-anak yang menyaksikan pertengkaran orang tua atau KDRT. Gangguan stres pasca traumatik atau PTSD salah satunya disebabkan karena anak-anak yang sangat rentan dan biasanya menjadi saksi peristiwa kekerasan dalam lingkup keluarga dapat mengalami gangguan fisik, mental, dan emosional. Ekspos kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada anak dapat menimbulkan berbagai persoalan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek seperti ancaman terhadap keselamatan hidup anak, merusak struktur keluarga, munculnya berbagai gangguan mental. Sedangkan dalam jangka panjang memunculkan potensi anak terlibat dalam perilaku kekerasan dan pelecehan di masa depan, baik sebagai pelaku maupun korbannya. Dalam mengenali anak-anak dan remaja dengan PTSD mungkin memiliki gejala yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Pembahasan. Post-traumatic stress disorder atau PTSD adalah gangguan kecemasan yang dapat terjadi setelah mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa traumatik. Peristiwa yang menimbulkan trauma termasuk fisik atau pelecehan seksual atau penganiayaan, cedera, kekerasan di jalanan, kecelakaan lalu lintas, trauma perang, luka bakar yang parah, dan bencana alam lainnya. Peristiwa ini dianggap traumatik karena dialami oleh anak-anak dan remaja yang dirasakan kemampuannya untuk mengatasinya. Selama peristiwa traumatik ada rekrutmen dari adaptive stress mediating sistem syaraf, misalnya hipothalamic adrenal pituitary dan sistem syaraf simpatik, yang pada gilirannya menghasilkan adaptif fisiologis, emosional, dan kognitif. Anak yang mengalami gangguan stres pasca traumatik atau PTSD ini unik di antara gangguan yang sejenisnya pada masa kanak-kanak dan remaja.
Peristiwa yang menimbulkan trauma termasuk fisik atau pelecehan seksual atau penganiayaan, cedera, kekerasan di jalan raya, trauma perang, luka bakar yang parah, dan bencana alam. Menurut Lever, menyatakan bahwa PTSD ditandai oleh 3 set gejala inti, yaitu re-experiencing, penghindaran, dan hyperarousal, yang bertahan selama lebih dari 1 bulan. Selama perawatan psikologis atau dalam kinerja aktivitas sehari-hari, gejala inti dapat menyebabkan kecemasan berlebihan yang dapat menimbulkan hambatan dalam mengekspresikan emosi, perasaan, keyakinan, dan reaksi yang tidak bisa dilakukan secara signifikan. Selain itu, PTSD ditandai dengan sekelompok gejala yang mencakup pikiran yang terus-menerus terganggu, penghindaran, dan hiperarousal. Tanda-tanda ini dapat ditunjukkan melalui perilaku seperti impulsif, agresi, atau bahkan depresi. Timbulnya gangguan ini juga ditandai dengan 3 subtipe yang berbeda dari PTSD, yaitu akut, kronis, dan onset atau gejala yang tertunda. Subtipe PTSD akut memiliki onset atau tanda-tanda atau gejala suatu penyakit yang sangat cepat setelah gejala tersebut, dengan gejala yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Gejala PTSD kronis dapat berlangsung 3 bulan atau lebih. Akhirnya, gejala pasien tertunda mungkin mulai mengalami gejala PTSD 6 bulan atau paparan berikut lebih lama untuk peristiwa traumatis. Diakui bahwa peristiwa traumatis dapat menyebabkan reaksi psikologis yang signifikan. 2 jenis yang berbeda dari respon yaitu 1. Respon tangguh, di mana tidak ada gejala psikologis yang hadir tak lama setelah kejadian. 2. Respon tertunda, di mana gejala psikologis secara bertahap berkembang dari waktu ke waktu. Respon berkepanjangan, di mana gejala psikologis nyata segera dan tidak berkurang dari waktu ke waktu. Respon pemulihan, di mana individu pengalaman gejala awalnya yang kemudian bertahap mengurangi dari waktu ke waktu. Trauma psikologis dapat menyebabkan perubahan yang tidak signifikan dalam neurochemical dan fungsi neurobiologis. Trauma kehidupan awal telah terbukti menjadi faktor risiko tidak bisa signifikan untuk pengembangan penyakit jiwa di kemudian hari, termasuk PTSD, gangguan kecemasan lainnya, dan depresi. Menurut Lazarus dan Folkman, coping terdiri atas strategi yang bersifat kognitif dan behavioral. Strategi tersebut adalah strategi yang digunakan untuk mengatasi situasi yang menimbulkan stres atau problem focus coping. Problem focus coping adalah strategi dengan cara menyesuaikan masalah yang dihadapi sehingga individu segera terbebas dari masalahnya tersebut. Bentuk strategi coping ini adalah yang pertama, exercise caution atau cautiousness, yaitu individu berpikir dan mempertimbangkan beberapa alternatif pemecahan masalah yang tersedia, meminta pendapat orang lain, berhati-hati dalam memutuskan masalah, serta mengevaluasi strategi yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, instrumental action, yaitu tindakan individu yang diarahkan pada penyelesaian masalah secara langsung, serta menyusun langkah yang akan dilakukannya. Yang ketiga, negotiation atau negosiasi, merupakan beberapa usaha oleh seorang yang ditujukan kepada orang lain yang terlibat atau merupakan penyebab masalahnya untuk ikut menyelesaikan masalah. B. Strategi coping untuk mengatasi emosi negatif yang menyertainya atau emotion focus coping. Strategi ini untuk meredakan emosi individu yang ditimbulkan oleh stresor atau sumber stres tanpa berusaha untuk mengubah suatu situasi yang menjadi sumber stres secara langsung. Bentuk strategi coping ini adalah pertama, escapism atau menghindar, yaitu perilaku menghindari masalah dengan cara membayangkan seandainya berada dalam situasi yang lain yang lebih menyenangkan. Menghindari masalah dengan makan ataupun tidur, bisa juga dengan merokok ataupun meneguk minuman keras. Yang kedua, minimization atau pengabaian, yaitu tindakan menghindari masalah dengan menganggap seakan-akan masalah yang tengah dihadapi itu jauh lebih ringan daripada yang sebelumnya. Yang ketiga, self-blame atau menyalahkan diri, merupakan strategi yang bersifat pasif yang lebih diarahkan ke dalam daripada usaha untuk keluar dari masalah. Yang keempat, seeking meaning atau berdoa, merupakan suatu proses di mana individu mencari arti kegagalan yang dialami bagi dirinya sendiri dan mencoba mencari segi-segi yang menurutnya penting dalam hidupnya. Dalam hal ini, individu coba mencari hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik dari masalah yang telah dan sedang dihadapinya.
Menurut Parik, terdapat 8 strategi coping yang bisa digunakan, yaitu pertama, impunitif, yaitu menganggap tidak ada lagi yang dapat dilakukan dalam menghadapi tekanan dari luar. Yang kedua, intropunitif, yaitu tindakan menyalahkan diri sendiri saat menghadapi masalah. Ketiga, ekstrapunitif, yaitu melakukan tindakan agresi saat bermasalah. Yang keempat, defensiveness, yaitu melakukan pengingkaran atau rasionalisasi. Yang kelima, impersistif, yaitu merasa optimis bahwa waktu akan menyelesaikan masalah dan keadaan akan membaik kembali. Yang keenam, intrapersiftif, yaitu mengharap orang lain akan membantu menyelesaikan masalahnya. Yang ketujuh, interpersiftif, yaitu percaya bahwa kerjasama dalam antara dirinya dengan orang lain akan dapat mengatasi masalah. Yang kedelapan, intropersistif, yaitu individu percaya bahwa harus bertindak sendiri untuk mengatasi masalahnya. Manfaat dari strategi coping adalah pada intinya agar seorang tetap dapat melanjutkan kehidupan selanjutnya walaupun memiliki masalah, yaitu untuk mempertahankan keseimbangan emosi, mempertahankan self-image yang positif, mengurangi tekanan lingkungan, atau menyesuaikan diri terhadap kajian negatif, dan tetap melanjutkan hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Maka dari itu, penting bagi semua tenaga profesional yang terlibat dalam perawatan pasien PTSD untuk menyadari setiap perubahan yang terjadi pada pasien atau kliennya, baik secara mental maupun fisik. Dalam hal ini adalah konselor yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendampingi anak dan remaja dalam mengelola emosi negatif mereka supaya reaksi emosi yang dimunculkan oleh mereka dapat dikelola dengan baik dan perlahan mereka dapat menyelesaikan dan menghadapi masalahnya secara mandiri. Pengobatan pasien pasca traumatik akan melibatkan banyak disiplin ilmu, dan perawatan yang optimal bagi mereka yang menderita gangguan tersebut membutuhkan pendekatan terpadu yang seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu antara konselor dan orang tua. Dalam interaksi normal, konselor adalah peran yang memiliki posisi yang paling baik untuk mengamati pasien terkait gejala inti serta munculnya efek samping. Menurut Liver, apabila klien atau pasien yang datang dengan efek samping tak tertahankan, seperti memburuknya kecemasan, mual, sakit kepala, pusing, atau tidak terkendalinya aspek psikomotorik, perlu dirujuk ke dokter untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu, aksesibilitas konselor harus ditambah dengan membangun terapi aliansi, memberikan fasilitas rumah clearing yang sempurna untuk perbaikan gejala psikologis sambil menghindari efek samping atau efek samping obat yang mungkin menyebabkan pasien menjadi individu atau kelompok kecanduan pengobatan bagi penderita PTSD berat atau kronis. Hal ini bukan berarti bahwa konselor bertanggung jawab untuk semua aspek klinis perawatan, tetapi konselor memberikan intervensi kepada klien penderita PTSD dengan menggunakan strategi coping yang diberikan kepada pasien penderita PTSD. Maka dari itu, profesional kesehatan perlu menyadari munculnya gejala psikologis dari kondisi krisis dan gangguan pasca trauma, sehingga mereka dapat melakukan perujukan pasien kepada tim perawatan yang lebih spesifik secara tepat. Perawatan terpadu antara ranah kesehatan dan profesional kesehatan mental mencakup segala aspek, sehingga semua aspek perawatan pasien dapat dikelola dengan baik. Dalam hal ini, konselor menerapkan strategi coping yang digunakan pada anak dan remaja dalam mengelola gangguan emosi, gangguan stres, serta kecemasan yang mereka alami agar supaya mereka dapat menangani atau mengelola emosi mereka dengan baik dalam menghadapi permasalahan yang dialaminya secara mandiri. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan artikel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja dan anak yang menderita pasca traumatis atau PTSD dapat mempunyai orientasi penyelesaian masalah yang berfokus pada cara atau strategis untuk menyelesaikan masalah atau problem. Fokus coping yang diberikan oleh konselor atau orang tua mereka sebagai pendamping dan membantu dalam menggunakan strategi tersebut dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dengan memberikan berbagai alternatif strategi coping yang harus mereka terapkan, serta orang tua memberikan pengertian tentang keadaan yang dialami oleh anak mereka kepada masyarakat atau lingkungan mereka, sehingga anak dan remaja akan lebih mudah dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Hal itu akan sangat membantu dalam proses penyembuhan serta proses anak dan remaja dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, sehingga anak dan remaja dapat menyesuaikan diri dengan baik dan melupakan peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, penderita PTSD dapat merasakan perubahan yang positif terhadap apa yang mereka dapatkan dari lingkungan sekitar, yaitu dukungan, sehingga akan mempermudah anak dan remaja dalam menggunakan strategi tersebut, dan anak serta remaja dapat menjalani kehidupan selanjutnya dengan normal sesuai dengan perkembangannya.
Demikian presentasi dari saya mengenai artikel karya tulis ilmiah. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.